Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu. Dilihat bangku kanan kirinya, temannya masuk atau tidak? Masuk semua? Masuk, ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba diperhatikan ke depan. Sudah ada ke depan semuanya? Sudah. Nah, kalau nanti ibu bilang mana semangatnya, berarti nanti kalian menjawab semangat, semangat, semangat. Yes, gitu ya. Jadi semangatnya 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Yes, gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Nanti jawabnya harus keras ya, harus semangat. Suaranya harus keras. Mana semangatnya? Nah, oke, pintar, baik. Sekali lagi ya. Mana semangatnya semuanya? Semangat, semangat, semangat. Yes. Ya, terima kasih semuanya. Nah, pembelajaran hari ini kita masuk tema 4, subtema 1 tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nanti di situ ada 3 mapel, yaitu SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nanti SBDP-nya di pertemuan ke depan ya kita bahas. Sekarang kita membahas di Bahasa Indonesia dan Matematika saja. Di mapel Bahasa Indonesia, kita nanti belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Kalau matematika, nanti kita belajar tentang bangun datar. Ada persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Baik, sudah paham semua? Paham. Nah, sekarang ibu tanya, apa sih hidup sehat itu? Ada yang tahu? Hidup sehat adalah hidup sehat adalah gaya hidup yang mempertahankan semua aspek kondisi kesehatan. Jadi, orang yang hidup sehat itu orang yang memperhatikan kesehatan dirinya masing-masing. Seperti contoh, makan dengan sayur-sayuran, hidup bersih di rumah, membersihkan rumah, terus apa lagi? Contoh hidup bersih dan sehat di rumah, membuang sampah pada tempatnya. Kalau di sekolah coba sebutkan hidup sehat dan bersih di sekolah. Contohnya yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan selokan. Yang ketiga, menanam tanaman dan lain-lain. Masih banyak lagi. Pasti sudah paham semua ya? Iya, jadi kalau hidup sehat dan bersih itu harus bersih semuanya, harus sehat semuanya, tidak lingkungannya saja yang harus bersih. Jadi badan kita juga harus sehat. Nah, itu semua tadi yang kalian sebutkan termasuk cara hidup sehat dan bersih di rumah dan di sekolah. Jadi misal diadakan piket di dalam kelas itu supaya apa sih? Nah, itu tadi supaya hidup bersih dan sehat. Kalau kelasnya bersih, kita jadi sehat, jadi nyaman untuk belajar. Begitupun di rumah, sama saja ya. Nah, itu termasuk cara-cara kita untuk hidup sehat dan bersih di rumah maupun di sekolah. Paham semua ya? Paham. Nah, sekarang dibuka buku modulnya halaman 42. Di situ ada kegiatan membaca yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Dibaca terlebih dahulu, Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dibaca. Setelah kalian membaca dan melihat gambar di buku paket tadi, kira-kira apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Di situ kan ada gambar-gambarnya ya, gambar orang menyapu dan lain-lain. Nah, itu nanti disebutkan dan ditulis di buku tulis. Jadi, kegiatan apa yang dilakukan teman-teman Dayu ya. Nah, sekarang dikerjakan dan ditulis di buku tulis sesuai perintah Ibu tadi. Kalau sudah nanti kita bahas bersama-sama. Silakan mengerjakan. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu ya. Sudah semua kan? Sudah semua ya. Nah, yang dilakukan Dayu dan teman-temannya apa saja itu? Ada 4 gambar ya. Gambar yang pertama yaitu mengepel lantai. Yang kedua, gambar apa? Membersihkan selokan. Pinter. Yang ketiga, gambar apa? Menyapu halaman. Yang terakhir, membersihkan kaca. Nah, paham semua ya dari sini?
Paham. Nah, itu semua termasuk contoh dari hidup bersih dan sehat di lingkungan, di rumah maupun di sekolah. Ada mengepel, ada membersihkan kaca, dan lain-lain. Kenapa sih kita harus hidup bersih dan sehat? Kenapa? Ayo, coba dijawab satu saja. Agar nyaman, pinter. Nah, itu semua merupakan cara-cara kita untuk hidup bersih dan sehat di rumah maupun di sekolah atau di lingkungan manapun. Oke, paham semua ya? Paham. Nah, sekarang kita belajar tentang matematika. Sekarang kita belajar tentang matematika, tentang bangun datar. Apa bangun datar itu? Ada yang tahu bangun datar itu apa? Jadi bangun datar adalah bangun yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Paham? Nah, contoh bangun datar apa saja? Persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Kita hari ini membahas tentang persegi dan persegi panjang saja ya. Nanti selanjutnya kita bahas di pertemuan yang besok, oke? Nah, sekarang Ibu mempunyai lap meja. Nah, lap meja ini bentuknya apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi. Kenapa persegi? Karena keempat sisinya sama panjang. Jadi kalau persegi itu keempat sisinya sama panjang. Atas, samping-samping, dan bawah itu sama panjang. Nah, coba diperhatikan. Sama kan? Sama semua ya. Nah, kalau sama semua, keempatnya sama semua, berarti itu namanya persegi. Nah, kalau gini, namanya apa? Bangun persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang itu dua sisinya itu sama. Dua-dua, jadi atas bawah sama, kanan kiri sama. Kalau persegi tadi kan keempatnya sama semua. Kalau ini dua-dua, atas bawah sama, terus samping-samping sama juga. Nah, paham ya? Nah, bisa membedakan? Bisa. Kalau sudah bisa membedakan, coba sih disebutkan yang ada di ruang kelas ini yang bentuknya persegi panjang apa saja? Papan tulis. Pinter. Yang kedua, meja. Nah, sekarang bangun persegi. Coba disebutkan yang ada di kelas ini. Apa yo? Kalau persegi panjang sudah tadi. Kalau persegi sekarang. Persegi itu yang keempat sisinya sama semua. Nah, ubin, pinter. Ubin yang kita injak ini persegi, bangunnya persegi. Paham semua ya? Antara persegi dan persegi panjang sudah bisa membedakan ya? Sudah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi, yang pertama tadi tentang apa ya kita belajarnya? Tentang hidup sehat. Hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan. Cara-caranya hidup sehat tadi seperti apa? Coba contoh. Membersihkan selokan. Yang kedua, menyapu halaman, mengepel, terus menanam tanaman. Sih, pintar. Nah, kalau tentang bangun datar yaitu bangun yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Tadi kita membahas tentang persegi dan persegi panjang. Kalau persegi bangunnya gini, keempat sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang, kedua sisi yang berhadapan sama panjang, kayak atas sama bawah sama, kanan dan kiri ini sama, jadi sepasang-sepasang ya. Kalau persegi tadi keempatnya sama semua. Bisa ya? Paham semua? Ada yang dipertanyakan? Ada yang belum paham? Ayo coba, siapa yang belum paham? Insya Allah paham semua ya? Alhamdulillah. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu beri tugas. Nah, nanti di rumah coba dilihat barang-barang yang ada di rumah yang bentuknya persegi dan persegi panjang itu apa saja ya. Nanti dicatat di buku tulis. Pertemuan besok kita bahas bersama-sama ya. Nanti mengerjakannya boleh minta bantuan ke ayah, ibu atau kakak. Kalau semisal nggak bisa, kalau bisa dikerjakan sendiri ya. Nanti dilihat di ruang tamu, di dapur, di kamar yang benda yang bangunnya persegi dan persegi panjang itu apa saja ya. Nanti dicatat di buku tulis ya. Paham semua? Paham.
Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu tutup terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan PR-nya di rumah. Pertemuan besok kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.